Oke bro, hari ini kita dapat job. Ini motor Honda khususnya Supra nggak mau hidup, padahal bolam semua bagus. Oke, yang pertama-tama kita cek dulu saklar sebelah kanan. Ini saklar on off, ini 3 kali ketek, jadi masih belum hidup. Oke, yang pertama kita cek dulu. Yang kedua, setelah saklar on off, saklar panjang pendek. Oke, kita cek masih nggak ada juga, jadi kita cabut saklar on off dengan saklar panjang pendek dengan menggunakan obeng min kecil. Kita congkel bagian samping ini bro. Setelah kita congkel, kita cek kembali, lampu masih belum hidup. Kebiasaan ada juga saklarnya sudah ada yang agak oblak. Oke, pantengin terus, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang dan membuat video semakin baik ke depan. Oke, yang pertama-tama setelah kita buka batok kepala dengan melepas baut-bautnya, kita langsung cek. Yang pertama kita, jangan lupa kita hidupkan motor. Ini untuk cara manual, bisa juga dengan menggunakan multitester. Ini saklarnya kita cabut, bagian bawah itu jalur untuk lampu senja, bagian atas untuk jalur lampu kepala atau headlamp. Oke, kita lepas ini dengan menekan penguncinya. Setelah kita lepas, kita cari sebuah kabel, kita potong kabelnya dengan memotong ujungnya ini seperti ini. Kita cari jalur api ada percikan atau enggak. Oke, dipercik seperti ini ke bodi motor yang ada besinya. Ini semua kita cek. Biasanya untuk kabel lampu ada warna kuning, ada warna hijau, tapi supaya lebih kita yakin, kita cek semuanya apakah ada yang nyala atau ada yang korsleting supaya kita yakin. Oke, kita cek semua, masih enggak ada. Semua kabel berwarna, semua enggak ada. Terjadi korsleting juga enggak ada. Biasanya kita ngecek itu supaya kita tahu kalau misalkan kabel hitam atau kabel coklat, hijau, ada yang keluar api, jadi itu ada konsleting, walaupun itu bukan jalur masuk dari spool atau baterai, jalur pengapian. Oke, untuk saklar tadi kita sudah cek ya, saklarnya kiri kanan cek seperti itu. Kita buka, ini fitting lampunya kita gercek, nggak ada api. Ini kalau hidup kita gercek seperti itu, dia mengeluarkan api di bodi. Ini kita cek kembali, ternyata masih belum ada api. Permasalahannya ini cukup fatal bro, karena biasanya kalau seperti ini kita harus lebih teliti. Kita cek dari arah spool lampu, semua jalur kita cek. Oke, setelah itu dari kepala, dari area soket dan fitting lampu kita cek juga ke bagian sekring. Sekring ini berfungsi untuk yang menahan, fungsi sekring kan untuk menahan arus yang konsleting, siapa tahu ada yang putus. Jadi kalau untuk motor manual itu ada untuk berganti untuk lampu, ada berfungsi untuk pengisian. Kita cek kalau tidak ada putus berarti sekring baik-baik saja. Nah, ini ingat 3 tadi. Yang pertama jalur kabel ada api enggak, fitting lampu ada api enggak, kemudian sekring masih baik apa enggak. Kalau semua hal-hal tersebut kita cek sudah atau masih bagus, jadi kita harus cari ke yang selanjutnya. Ini masih bagus, kita cek kedua-dua dengan cara mencabut supaya kita yakin. Oke, karena kita tadi sudah ceknya
masih nggak ada api, jadi kita gunakan multitester supaya lebih enak mengetahui jalur mana yang terjadi putus. Oh ya, multitester nanti saya akan tutorialkan gimana caranya supaya cara menggunakan multitester untuk mengetahui hambatan kabel, arus yang keluar dan sebagainya. Oke, yang ini kita hanya menggunakan hambatan kabel dengan memutar multitester ke tombol baru gambar ohm. Kita cari tahu hambatannya. Oh iya, setelah kita cek kabel semua, kita jangan lupa juga cek dengan multitester. Kita cek saklar-saklarnya terhubung atau enggak. Memang inilah kesulitan ketika semua jaringan itu bagus, dari spool sampai ke atas itu bagus, berarti kunci kerusakannya terjadi pada kabel bodi. Jadi salah satu kabel bodi mengalami putus di dalam. Nah, ini harus menggunakan ketelitian tingkat tinggi. Salah-salah nanti pusing sendiri, jadi bawa ngopi aja bro. Oke, setelah sudah selesai tadi, ternyata penyakit utamanya ternyata di bagian saklar lampu untuk panjang pendek. Oke, kabel tadi memang ada yang disambung sedikit, bagian ujungnya ada yang sudah mau putus di dalam, tapi yang lebih fatalnya ternyata di saklar. Oke, susahnya minta ampun cara mencari kesana kemari, dari atas sampai bawah, ternyata kabelnya bagian ujung aja, dan ternyata yang utama fatalnya ternyata di saklar lampu aja. Soalnya saklar ini enggak asli, jadi mudah rusak. Oke, itu saja tutorial tentang cara mengecek dan mencari permasalahan lampu enggak bernyala. Ini posisi lampu yang sudah hidup tapi dia bisa hidup mati. Oke, bilang untuk mengetahui saklarnya rusak, selain dengan menggunakan multitester, kalau nggak ada multitester bisa juga kalian sambung jumper langsung dengan kabel antara lubang min plus kabelnya, yaitu saklar on off dan saklar panjang pendek. Oke,